Pada kesempatan ini kita akan membahas topik baru, yaitu tentang rumus empiris dan rumus molekul. Jadi rumus empiris dan rumus molekul ini merupakan jenis dari rumus kimia yang sering kita jumpai. Nah, adapun di sini ada pengertiannya. Rumus empiris tersebut seperti yang tertulis dan rumus molekul itu seperti itu. Nah, jadi sebenarnya jika kita telaah, misal rumus empiris merupakan rumus kimia yang menggambarkan perbandingan mol terkecil dari atom-atom penyusun senyawa. Jadi dia perbandingan terkecil dari atom-atom penyusun senyawa suatu molekul, kurang lebih seperti itu. Nah, sedangkan rumus molekul, rumus yang sebenarnya dari suatu senyawa. Jadi kalau boleh dibilang, rumus yang sering kita jumpai itu adalah rumus molekul, rumus yang sering kita jumpai selama di pelajaran kimia. Misal ada glukosa C6 H12O6. Nah, ini adalah rumus molekul. Sedangkan kalau rumus empiris dia adalah perbandingan paling sederhana. Perbandingan paling sederhana dari suatu rumus senyawa. Jadi dia perbandingan sederhananya. Contoh, misal rumus molekulnya C6H12O6. Itu perbandingan antara C banding H banding O nya adalah 6 banding 12 banding 6. Jumlahnya kan seperti itu. Nah, perbandingan paling sederhananya berapa? Yaitu 1 banding 2 banding 1. Jadi C6H12O6 itu adalah rumus molekul. Sedangkan rumus empiris dari C6H12O6 adalah CH2O. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau rumus empiris adalah perbandingan yang paling sederhana. Sedangkan kalau rumus molekul adalah rumus dari senyawa itu sendiri, senyawa yang real, rumus realnya. Kurang lebih seperti itu perbedaannya. Mengerti ya? Jadi ini perbandingan sederhananya itu adalah rumus empiris paling sederhananya. Nah, jadi kalau boleh dibilang kenapa ada rumus empiris dan rumus molekul, jadi urutannya itu awalnya itu kan kalau kita ingin menganalisis suatu zat, misal ada zat X. Setelah dianalisis ternyata itu dia diketahui mempunyai kadar senyawa C berapa persen, senyawa H berapa persen, senyawa O berapa persen, misal O berapa persen, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah kita tahu kadarnya ini, kita bisa menentukan rumus empiris. Nah, kemudian setelah diketahui rumus empiris, apabila nanti diketahui massa molekul relatif, nanti kita bisa tahu rumus molekulnya. Jadi mungkin saya sering singkat ya, kalau Re itu rumus empiris, terus yang di sini rumus molekul. Cara gampangnya seperti itu. Jadi kalau kita ingin menganalisis suatu kandungan dari suatu rumus senyawa dari suatu zat, itu bisa kita pecah, kita analisis dalam senyawa tersebut dia mempunyai penyusunnya apa saja. Terus dengan data persentase penyusunnya ini, persentase massa atau persentase bisa yang diketahui itu bisa massa, bisa persen massanya. Nah, dengan data tersebut kita bisa mengetahui rumus empirisnya. Setelah rumus empiris diketahui, dengan bantuan data MR kita bisa mengetahui rumus molekulnya. Nah, kalau dituangkan dalam, nah di sini di PPT ini sudah ada rumusnya. Jadi cara mengetahui rumus empiris adalah dengan X banding Y banding Z, di mana X adalah persen massa A dibagi AR dari A, semisal unsur penyusunnya A, B, C yaitu. Nah, terus kemudian dibanding persen B dibagi AR B dan seterusnya. Sebenarnya kan kalau bisa dibilang massa itu bisa pakai persen massa, bisa pakai massa itu sendiri. Massa dibagi AR itu kan sebenarnya massa dibagi AR itu kan nanti hasilnya mol. Jadi nanti seperti perbandingan molnya dari atom penyusunnya itu berapa banyak. Nah, nanti dengan perbandingan tersebut nanti akan ketemu angka. Ketemu angkanya gimana? Yaitu ketemu angka perbandingannya. Contoh gimana? Contohnya seperti ini di slide selanjutnya. Diketahui suatu senyawa mengandung 75% karbon dan 25% hidrogen. Maka rumus empiris yang ada di molekul itu adalah, ini ada informasi tambahan yang belum tertulis,
C sama dengan 12, ARH sama dengan 1. Nah, jadi suatu senyawa yang belum kita ketahui namanya, dia ternyata terdiri dari dua unsur, yaitu unsur karbon dan unsur hidrogen. Karbon dan hidrogen, kayak gitu. Nah, terus kemudian yang kita gunakan adalah perbandingan, karena di sini tidak ada masanya, yang kita gunakan adalah persentasenya. Nah, di sini 75% karbon. Tadi kan rumusnya persen dibagi AR. Persen dari karbon berapa? 75% dibagi dengan 12 dibanding 25% banding 1. Hasilnya berapa? 72 bagi 12. Itu berapa? 75 bagi 12 maksud saya. Sebentar, pakai kalkulator. 75 dibagi 12, hasilnya itu 6,25. 6,25 dibanding 25. Nah, kalau disederhanakan bisa nggak ini? 6,25, 25 dibagi 6,25 berapa? 6,25. Nah, hasilnya 4. Jadi kalau disederhanakan lagi, ini sama dengan 1/4. Jadi rumus empiris dari senyawa tersebut adalah C-nya 1, H-nya 4, atau bisa dibilang CH4. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kurang ini sama juga. Jadi jawabannya adalah C, CH4. Caranya gampang. Jadi tinggal dibandingkan antara mol-molnya atau persen massa, atau massa boleh dibagi dengan AR terus kemudian dibandingkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, terus kemudian kalau rumus molekul itu gimana? Rumus molekul nanti cara mencarinya dengan menentukan kelipatan dari rumus empiris suatu senyawa. Jadi kan seperti yang kita tahu, rumus empiris itu adalah perbandingan paling sederhana. Nah, tinggal untuk menuju ke rumus molekul, dia itu dikali berapa itu kita yang belum tahu. Nah, untuk persamaan umumnya rumus molekul Rm ditulis di bawah sini aja. Rm rumus molekul sama dengan rumus empiris, dia itu berapa, rumus empirisnya tadi berapa, terus nanti dikali n-nya itu berapa. Nah, namun kita harus tahu dulu n-nya itu berapa sih. Nah, untuk mencari n sendiri, yaitu tinggal yang di bawah ini, yaitu mr dari rumus molekul yang diketahui, terus kemudian dibagi mr dari rumus empiris. Nanti akan ketemu n-nya berapa, terus tinggal kalian masukkan ke persamaan yang awal tadi. Ini dan ini sama ya. Nah, contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Nah, suatu senyawa hidrokarbon mengandung 48 gram C serta 8 gram H. Carilah rumus molekul senyawa itu apabila diketahui massa molekul relatif dari senyawa tersebut adalah 28. Nah, sebagai contoh, di sini jadi dia terdiri dari C dan O. Nah, terus kita pakai perbandingan seperti tadi. C, masanya 48 gram, AR-nya 12, dibanding dengan O. O-nya masanya 8. Maaf, ini bukan C dan O, C dan H. Masanya itu 8, terus kemudian AR-nya itu 1. 48 bagi 12 itu 4. 12 kali 4, 4. Benar, banding 8. Jadi 1 banding 2. Jadi rumus empirisnya adalah Re-nya adalah CH2, C-nya 1, H-nya 2. Terus untuk mencari, nah kita masuk mencari rumus molekul. Rumus molekul tadi rumusnya adalah Rm sama dengan rumus empiris dikali N. Tapi N-nya sendiri rumusnya adalah Mr. Mr dari rumus molekul dibagi Mr dari rumus empiris, supaya kita nanti tahu kelipatannya itu berapa. Mr dari rumus molekul tadi diketahui dari soal, yaitu di sini ada 28. Jadi 28 dibagi rumus empiris dari rumus massa atom relatif atau Mr dari rumus empiris berapa? CH2. Kalau kita cari Mr-nya di sini ya, MrCH2.
C itu 12, H itu 1, tapi karena ada 2 kali 2 jadinya 14. Jadi kita tahu N-nya adalah 2. Ya udah tinggal kita masukin rumus molekul sama dengan Re dikali N. Re-nya tadi CH2 dikali N-nya berapa? 2. Hasilnya adalah C2H4. Kayak gitu. Langkah-langkahnya seperti itu. Kalau sumpahnya soalnya beda, ada soal lagi. Nah, di sini ada soal lagi. Tapi di sini persen massa, bukan massa seperti tadi. Terdapat suatu senyawa yang mengandung 40% karbon, 53,3 oksigen dan sisanya adalah hidrogen. Jadi dia terdiri dari C, hidrogen dan oksigen. Nah, terus kita pecah seperti tadi persis, nggak ada bedanya. Di sini 53,33 maaf. Salah. C-nya itu berapa? 40%. Terus O-nya itu 53,33%. H-nya itu berapa? Ya udah sisanya dari situ. H-nya itu jadinya 40 sini 93,3 jadi 6,77. Bener kan? 6,67 atau 77? 67. Bener kan? 6,67. Ya bener. Terus kemudian persen tadi tinggal kita bagi dengan AR-nya. C itu dibagi 12, H itu bagi 1, O itu bagi 16. Jadi kalau di rumus molekul ini memang angkanya yang agak ribet. 40 dibagi 12 itu adalah 3,33 dibanding 6,67 dibanding 53,33 dibagi 16. Hasilnya adalah 3,33. Nah, dari sini sudah terlihat jelas walaupun angkanya tidak terlalu genap. Tapi kan perbandingannya terlihat jelas bahwa ini 1 banding 2 banding 1. Otomatis nanti nama rumus empirisnya CH2O. Jadi rumus empirisnya adalah CH2O. Terus kemudian untuk mencari rumus molekul di sini ada keterangan lebih lanjut di soal. Apabila massa molekul relatif Mr senyawa itu adalah 180, maka tentukan rumus molekul senyawa tersebut. Rumus molekul sama dengan rumus empiris dikali N. N-nya adalah Mr dari Rm dibagi Mr dari Re. Mr dari Rm itu berapa? 180 dibagi Mr dari Re. CH2O. Mr dari Re. CH2O. C itu 12, H itu 1 kali 2 16. Hasilnya adalah 2 tambah 12 14 20 30. Hasilnya berapa? 6. Ya udah tinggal Rm sama dengan CH2O, ini kurung ya, kurung dikali 6. Hasilnya adalah C6H12O6. Jadi ini adalah urutan-urutan cara menentukan rumus molekul dari suatu senyawa. Kurang lebih seperti itu. Silahkan dipelajari. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan via grup Telegram. Terima kasih.